Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Jihan Fahira, Yasir, dan saya sendiri Rifka Anissa akan menjelaskan tentang materi kami yaitu saham dan obligasi. Langsung saja yang pertama yaitu saham dan obligasi. Saham merupakan salah satu instrumen keuangan jangka panjang yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan usaha dalam satu perusahaan atau perseroan terbatas, menurut Darmaji dan Fakhrudin. Selembar kertas yang berisi mengenai bukti kepemilikan atas perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut merupakan wujud dari saham. Posisi permintaan dan penawaran atas saham. Sedangkan investasi pada dasarnya adalah kreativitas seseorang untuk mendapatkan keuntungan. Dalam berinvestasi, terdapat begitu banyak alternatif yang dapat digunakan oleh masyarakat pemodal untuk melakukan investasi yang diinginkan. Misalnya investasi dapat dilakukan antara lain menabung, membeli tanah dan bangunan, membeli emas, maupun membeli surat-surat berharga seperti saham dan obligasi. Selanjutnya yaitu pengertian saham. Saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Pemilik saham juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Dengan memegang saham, maka individu maupun badan bisa mengklaim kepemilikan pada suatu perusahaan terbuka. Artinya, pemegang saham berapapun jumlah lembar yang dimilikinya berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Salah satu cara untuk memiliki saham perusahaan, seseorang harus membelinya di pasar modal. Dikutip dari laman resmi Bursa Efek Indonesia, pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana, kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis saham. Yang pertama, saham biasa atau common stock. Saham biasa atau common stock merupakan jenis saham yang menempatkan pemiliknya pada posisi paling akhir dalam hal pembagian dividen. Jenis saham ini paling banyak dikenal oleh masyarakat dan juga paling banyak dipilih sebagai bentuk investasi. Dari segi ekonomi dan manajemen keuangan, saham biasa ini dibedakan secara kualitatif berdasarkan kualitas, reputasi, dan nilainya. Yang kedua yaitu saham preferen atau preferred stocks. Saham preferen merupakan jenis saham yang memberikan prioritas kepada pemegangnya. Pilihan prioritas yang biasa didapatkan oleh pemegang saham ini diantara lain adalah: yang pertama yaitu berhak didahulukan dalam hal pembayaran dividen. Yang kedua, berhak menukar saham preferen yang dipegangnya dengan saham biasa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Jihan. Baik, terima kasih kepada Saudari Rifka. Selanjutnya, keuntungan dan resiko membeli saham. Perusahaan di pasar modal merupakan investasi yang memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan instrumen investasi lain, seperti obligasi, deposito, tabungan berjangka, atau emas. Namun demikian, lantaran risikonya yang tinggi, investasi saham juga bisa memberikan imbal atau keuntungan yang tinggi, baik dari dividen maupun kenaikan harga saham. Resiko kerugian yang paling lazim dalam investasi saham adalah harga saham yang lebih rendah dibandingkan saat pembelian. Kerugian investasi saham akan semakin besar jika harga saham anjlok tajam. Selanjutnya, pengertian obligasi. Arti obligasi sendiri sering disebut sebagai surat pengakuan utang atau surat utang saja. Dalam pengertian obligasi, penerbit surat utang tersebut berarti mengakui telah berhutang pada pembeli obligasi sesuai dengan waktu jatuh tempo yang disepakati. Sederhananya, penerbit obligasi adalah debitur, sementara pembeli obligasi adalah kreditur atau investor. Selanjutnya yaitu contoh obligasi.
Ada beberapa jenis dan contoh obligasi yang diterbitkan dan diperdagangkan di pasar modal. Berikut ini jenis obligasi. Yang pertama yaitu obligasi korporasi, yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional, termasuk BUMN dan BUMD. Kemudian yang kedua, surat utang negara, SUN atau surat berharga, yang diterbitkan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002. Selanjutnya, suku korporasi, yang merupakan instrumen berpendapatan tetap yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan Bapepam. Kemudian selanjutnya, surat berharga syariah negara atau SBSN, yang merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan syariah Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Kemudian selanjutnya, efek beragun aset EBA, yang merupakan efek bersifat utang yang diterbitkan dengan underlying aset sebagai dasar penerbitan. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Yasir. Jenis obligasi. Yang pertama, obligasi pemerintah. Obligasi ini biasanya berbentuk surat utang negara atau SUN. Penerbit obligasi ini adalah pemerintah Republik Indonesia. Adapun obligasi yang diterbitkan pemerintah adalah obligasi dengan kupon tetap atau seri FR fixed rate, obligasi dengan kupon variabel atau seri FR variable rate, dan obligasi dengan prinsip syariah atau sukuk negara. Obligasi pemerintah dinilai lebih aman karena pemerintah berwenang membebankan pajak dan mencetak uang. Yang kedua, obligasi korporasi. Obligasi atau surat utang ini diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan. Penerbit obligasi ini bisa perusahaan di Indonesia, baik BUMN maupun korporasi lainnya. Sama seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi terbagi atas obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah. Yang ketiga, obligasi retail. Obligasi retail adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Obligasi ini akan dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Biasanya ada beberapa jenis, yaitu ori atau sukuk retail. Sekian, terima kasih. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai saham dan obligasi. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.